Anda, kamu udah mikirin belum mau lanjut kuliah kemana? Mama sama papa udah sepakat nih, kayaknya kamu cocok deh kalau masuk ke kedokteran. Kamu kan pinter, nilai biologinya juga bagus, gimana? Tapi mah kayaknya Manda maunya ngambil jurusan komunikasi. Kalau nggak boleh nggak jurnalistik, karena Manda suka banget nulis. Atau ya mah, Manda ngerasa itu Manda lebih gampang aja. Kalau Manda kembangkan minat Manda pada sebuah tulisan. Ya kayak jurnalistik. Manda, nulis itu sebuah hobi, bukan masa depan. Kamu pikir kamu bisa hidup dengan nulis aja? Lihat mama sama papa, kami sukses karena kami seorang dokter, bukan jurnalistik. Tapi mah, kalau Manda menjadi seorang dokter, Manda gak bakal bisa bahagia mah. Karena Manda hanya suka menulis, itu yang mau Manda tekuni mah. Kamu tuh keras kepala banget sih. Mama cuma pengen yang terbaik buat kamu. Nulis tuh nggak bisa menjamin kamu sukses ke depannya. Cuma dokter yang bisa. Kalau menurut versi Mama, artinya Manda harus seperti orang lain. Manda gak sanggup mah. Manda, kamu kenapa, Mas? Dari tadi diem aja, ada masalah di rumah. Ini Gil, kan kita udah kelas 3. Orang tua aku maunya aku mengambil kedokteran, tapi aku maunya jurusan komunikasi. Aku pengen jadi jurnalistik, tapi aku takut nyakitin hati orang tua aku. Dan selain itu, masa iya sih aku pura-pura buat mau? Iya sih, Man. Pasti susah juga. Aku ngerti kok, Man. Di satu sisi kamu pengen bahagia orang tua, tapi kamu juga ada cita-cita yang harus kamu gapai. Mungkin kamu bisa konsul ke wali kelas kamu. Setidaknya beliau bisa ngasih masukan ataupun arahan biar kamu dapat jalan keluar dan gak bingung-bingung lagi. Kayaknya yang kamu bilang benar juga ya. Ya mungkin nanti deh, kayaknya siang aku bakal temuin kelas aku. Oke deh, Man. Semangat ya, Man. Kamu jangan beberapa lagi. Makasih ya. Oke. Permisi. Iya, masuk. Halo, gimana Manda? Apa ada yang bisa Ibu bantu? Atau mungkin ada tugas yang belum beres? Atau ada hal yang lain yang ingin Manda bicarakan? Baik Ibu, sebelumnya selamat siang Ibu Rispa. Di sini saya bukan membahas tentang tugas saya belum selesai, tapi saya lagi merasa bingung sekali tentang jurusan saya kuliah nantinya. Orang tua saya maunya saya mengambil jurusan kedokteran, tapi saya maunya mengambil jurusan komunikasi. Saya ingin sekali menjadi seorang jurnalis. Oh, jadi itu yang menjadi masalahnya. Ibu juga perhatiin Manda akhir-akhir ini kurang fokus di kelas. Dan itu menurut Ibu juga hal yang wajar sih Manda, apalagi sekarang udah kelas 12. Nah, Mandanya juga udah mulai kesana mau kemana karirnya. Nah, dari Manda sendiri, apakah Manda sudah tahu kenapa ingin milih jurusan jurnalistik? Sebenarnya simpel aja sih Bu. Saya suka banget nulis. Saya juga suka banget ngobrol sama orang lain. Saya rasa saya bisa berkembang di sana. Ya, tapi balik lagi Bu, mama sama papa saya maunya saya menjadi seorang dokter, dimana katanya sih masa depannya lebih jelas. Itu hal yang biasa sih Manda, antara ngikutin apa kata hati dan ngikutin orang tua. Nah, Ibu juga senang sekali Manda sudah mau bercerita, mau terbuka sama Ibu. Ibu juga lihat, kemarin sempat lihat nilai-nilai Manda juga bagus-bagus semua. Jadi Ibu rasa Manda bisa masuk ke keduanya. Cuma memang yang paling penting sekarang kamu tahu dulu apa yang kamu mau dan benar-benar kamu suka. Oke, tapi ya itu sih Bu, saya merasa takut aja ngecewain kedua orang tua saya. Itu hal yang manusiawi Manda, tapi bukan berarti kamu harus jalan sendiri. Oh ya, besok di sekolah ada konseling dengan konselor profesional. Ibu rasa kamu bisa mengikutinya Manda, agar pandangan kamu soal masa depan lebih jelas mau kemana arahnya. Wah iya Ibu, kayaknya boleh deh, saya mau. Bagus, kalau begitu Ibu daftarin ya. Bentar, aku lihat dulu jadwalnya besok adanya jam berapa. Wah Manda, alhamdulillah Ibu sudah cek dan ternyata besok ada slot kosong di jam 9 pagi. Lokasinya ada di ruangan BK.
Nah, nanti kamu tinggal masuk aja, datang sesuai jadwal ya. Dan nanti bakal ada yang mengarahkan Manda untuk ke konselingnya. Cukup bisa dimengerti Manda sampai sini? Baik Ibu, cukup bisa dimengerti. Baik, alhamdulillah kalau begitu. Mungkin masih ada yang ingin Manda tanyakan atau bicarakan? Oke, mungkin terima kasih Ibu ya atas arahannya. Nanti saya juga akan mengikuti arahan Ibu untuk berkonseling, dan mungkin sudah cukup sih Ibu. Sampai di sini saja saya mungkin bisa pamit. Terima kasih ya. Baik Manda, terima kasih ya Manda. Iya Ibu. Atas nama Manda, silahkan masuk. Iya Kak. Permisi Kak. Oh iya Manda, selamat pagi. Silakan duduk dulu ya. Iya baik. Halo Manda, selamat pagi. Pagi Kak. Oke, terima kasih ya sudah datang tepat waktu pagi hari ini. Gimana kabarnya Manda hari ini? Alhamdulillah sehat. Tapi sedikit rada tegang aja sih Kak. Soalnya baru pertama kali ikut konseling. Oh ini pertama kali ikut counseling ya, itu wajar banget sih Manda kalau misalnya merasa agak tegang. Tapi sebenarnya kalau misalnya sesi counseling itu nggak perlu ada yang ditakutin juga, karena di sini kita bakal ngobrol santai aja seperti itu. Oh iya Manda, di sini kamu bisa panggil aku kakak atau Kak Yafa, senyaman Manda aja gimana nantinya. Ya mungkin aku izin panggil Kak Yafa aja ya. Oke, boleh banget itu kalau panggil Kak Yafa. Oke, selanjutnya mungkin Manda bisa di silent terlebih dahulu untuk HP-nya dan diletakkan di sebelah sini supaya nanti kita ngobrolnya bisa lebih fokus. Sudah ya Kak. Baik, terima kasih ya Manda sudah di-silent HP-nya dan bersedia untuk diletakkan terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, apakah posisi Manda sudah nyaman seperti ini atau mau dipilih terlebih dahulu? Sepertinya sudah Kak. Oke, udah nyaman ya Manda. Kalau misalnya Manda mau minum dulu atau mau ke toilet terlebih dahulu juga nggak apa-apa. Nanti kakak bakal tetap nemenin dan tungguin buat lanjutin sesi konselingnya. Untuk tadi sih udah sempat minum. Tapi juga ada arahan buat terlebih dahulu dan sudah mulai. Oke, alhamdulillah kalau seperti itu. Baik, selanjutnya mungkin apakah dari Manda bersedia kalau misalnya nanti saat sesi konseling bakal kakak record supaya nanti bisa dijadikan pembelajaran, dan nanti untuk data-data diri Manda bakal dijaga untuk kerahasiaannya. Apakah dari Manda setuju untuk itu? Baik Kak, alhamdulillah setuju sih. Setuju ya untuk di record ya? Oke, baik. Sudah kakak mulai untuk recordnya. Terima kasih ya Manda sudah bersedia untuk di record sesi konseling ini. Jadi di sini Kak Yafa sebagai konselor atau teman curhat yang bakal nemenin Manda buat ngobrol santai aja pada pagi hari ini. Nah, harapannya di sini Manda bisa memahami diri Manda sendiri lebih dalam dan mungkin mampu untuk mengambil keputusan sendiri untuk menyelesaikan masalah yang sedang Manda hadapi. Jadi aku di sini bukan untuk memberikan jawaban secara langsung, tapi bakal membantu Manda untuk lebih memahami diri sendiri. Itu apakah dapat dimengerti ya Manda? Oke sih Kak, Oke, alhamdulillah kalau udah dapat dimengerti ya. Oh iya Manda, aku lupa tanya untuk Manda sendiri, apakah nyaman untuk dipanggil Manda atau ada panggilan lain yang lebih Manda sukai? sepertinya panggil Manda aja deh Kak, nggak apa-apa. Oke, jadi aku panggil Manda aja ya. Ya. Untuk itu, Manda itu ikut konseling ini tahu dari siapa ya? Ini sih Kak, waktu itu kan aku sempat minta arahan sama wali kelas aku. Terus sama beliau disaranin deh ikut sesi ini. Jadilah saya ikut sesi ini karena beliau juga mengamati Manda katanya lagi akhir-akhir ini kurang fokus kalau di kelas. Terus saya mengiyakan dan dia didaftarkan di sesi kelas ini sama Kak Yafa. Oh, itu bagus banget. Itu jadi kemauan Manda sendiri ya untuk ikut sesi konseling ini dan didasarkan oleh guru ya. Itu bagus banget Manda untuk mengikuti sesi konseling ini.
Oke, Manda, karena tadi kita udah ngobrol sedikit, mungkin kita bisa langsung aja ya. Kalau boleh tahu nih, Manda itu melakukan konseling pada hari ini, tujuannya untuk menceritakan hal apa nih? Jadi gini kayak Pak, akhir-akhir ini aku tuh ngerasa bingung banget buat memilih jurusan aku kuliah ke depannya gitu. Oke, Manda merasa bingung untuk memilih jurusan. Manda, kalau begitu, saya nih, Kak Yafa mau lebih tahu banyak terkait apa yang Manda rasakan dan alami mengenai kebingungan Manda memilih jurusan ini. Mungkin dari Manda bisa menceritakan lebih detail apa yang Manda rasakan dengan nyaman aja. Oke, jadi gini ya Pak, dari kecil aku itu disuruh buat ikut jurusan atau milih jurusan kedokteran dan jadi seorang dokter yang bisa membanggakan keluarga aku karena di keluarga aku itu kedokteran semua, tapi akunya sukanya di seni kalau nggak komunikasi. Aku pengen banget jadi seorang jurnalistik. Nah, tapi kalau aku misalnya milih kedokteran, ya nanti orang tua aku kecewa gimana Kak. Terus abis itu aku kemarin juga udah sempet ngobrol sama mama, tapi endingnya mama malah marahin aku. Oke, jadi Manda ini takut nantinya akan mengecewakan orang tua Manda ya. Tapi apakah sekarang Manda sudah ada di posisi itu di mana Manda mengecewakan orang tua Manda? Sebelumnya kayaknya sepertinya belum ya Kak, belum ada di posisi itu. Cuman takut aja karena kan mereka berharap banget aku jadi dokter. Baik Manda, mungkin bisa disampaikan kepada Kak Yafa topik obrolan seperti apa sih yang membuat Mama Manda marah? Jadi gini kayak waktu itu Manda sempat ngobrol sama mama buat Manda jadi jurnalis, tapi mama malah bilang pakai nada marah kalau semisal itu bukan pilihan yang bagus, dan mama bilang kalau itu gak bakal bikin aku sukses karena ya cari kerjanya susah, tapi kalau jadi dokter kerjanya kan gak jelas, jadi bakal bisa sukses kayak mama sama papa. Oke, terus waktu Mama marah, apa respon dari Manda? Responnya sih aku paling cuma bisa diem aja terus ke kamar dan aku bingung mau ngelakuin apa Kak. Oke, terus dari Manda nih, Manda itu punya definisi sukses sendiri atau definisi suksesnya itu sesuai apa yang dikatakan oleh Mama? Jadi kalau sukses menurut versi aku itu bukan berarti aku harus punya profesi yang bergengsi, tapi aku bisa melakukan segala sesuatu yang aku sukai dan merasa hidup aku lebih berarti. Aku bisa berkembang dan belajar dari hal kecil dan tetap menjadi diri aku sendiri tanpa dibanding-bandingkan dengan orang lain. Dan selain itu juga kalau aku bisa bangun pagi, aku punya semangat baru buat lakuin suatu hal, itu udah cukup banget buat aku karena aku punya sukses menurut versiku sendiri. Kayak gitu ya Manda. Definisi sukses yang menurut kamu itu sudah cukup bagus dan dalam banget maknanya ya Manda ya. Di sini Manda bisa mengekspresikan definisi tersebut dengan jujur sesuai dengan apa yang ada di pikiran Manda dan perasaan Manda. Jadi kalau misalnya sesuai apa yang tadi Manda ceritain di sini, kayaknya itu Manda udah tahu nih hal-hal apa yang membuat Manda itu merasa lebih hidup seperti itu ya Manda ya. Kayak misalnya menulis atau berekspresi lewat komunikasi seperti itu kan Manda? Iya kayak betul sekali. Jadi kalau Manda lagi melukis itu Manda merasa apapun yang Manda pikirkan bisa keluar secara bebas. Manda nggak bakal merasa takut, Manda juga nggak harus merasa sempurna, dan bahkan malah bikin Manda bisa lebih jujur dengan diri sendiri. Oke, menarik banget ya Manda ya. Jadi waktu Manda menulis itu, Manda merasa lebih jujur sama diri sendiri seperti itu ya Manda? Betul Kak. Oke, coba mungkin Manda bisa bayangin nih, kalau misalnya Manda itu memilih jurusan sesuai apa yang Manda inginkan dan bisa seperti itu. Apa yang bakal Manda rasakan dan dapetin waktu besok milih itu? Tentunya aku merasa lebih tenang sih Kak, dan aku bisa semangat tentunya karena kalau aku menjalani suatu bidang yang aku sukai itu bakal membuat aku lebih selalu berusaha sebaik mungkin, dan pastinya aku tidak mudah bosan atau putus asa.
Oke, jadi kayak gitu ya Manda. Tapi kalau misal sebaliknya Manda ini memilih jurusan yang orang tua Manda mau masuk ke kedokteran seperti itu. Mungkin apa sih yang bakal Manda rasain waktu milih jurusan itu nantinya? Kayaknya masih tetap terus kepikiran sih Kak, kayak andai aku berani milih pilihan sendiri. Ya, takut nyesel aja sih Kak, takut juga orang tua itu malah sedih. Oke, jadi seperti itu ya Manda. Oke, berarti di satu sisi Manda itu pengen bahagia dengan apa yang Manda sukai seperti itu ya. Tapi di sisi lain Manda juga pengen membanggakan orang tua Manda dan tidak mengecewakan orang tua Manda seperti itu ya. Betul kayak Pak. Oke, tapi dari Manda sendiri nih udah melakukan sesuatu apa sih dan sejauh apa Manda melakukan sesuatu untuk meyakinkan orang tua Manda terkait pilihan Manda? Jujur kayak Pak, sebenarnya aku belum melakukan apapun, tapi harapan aku keduanya bisa terselesaikan dengan baik. Oke, berarti di satu sisi Manda itu pengen bahagia dengan apa yang Manda sukai seperti itu ya. Tapi di sisi lain Manda juga pengen membanggakan orang tua Manda dan tidak mengecewakan orang tua Manda seperti itu ya. Betul kayak Pak. Oke, tapi dari Manda sendiri nih udah melakukan sesuatu apa sih dan sejauh apa Manda melakukan sesuatu untuk meyakinkan orang tua Manda terkait pilihan Manda? Jujur kayak Pak, sebenarnya aku belum melakukan apapun, tapi harapan aku keduanya bisa terselesaikan dengan baik. Oke Manda, kalau misalnya kamu bayangin nih, ada cara yang bisa menyelesaikan kedua permasalahan tersebut. Kayak misalnya Manda itu tetap bisa mencapai cita-cita yang sudah Manda inginkan dan tetap membanggakan orang tua Manda. Mungkin ada nggak sih caranya dan mungkin menurut Manda caranya seperti apa? Kayaknya Manda bakal buktiin pelan-pelan sih Kak. Kayak misal Manda ikut lomba menulis ataupun Manda ikut kegiatan jurnalis, sehingga orang tua Manda bisa lihat atau bisa tahu nih kalau semisal bidang yang Manda pengen ini sebenarnya punya kok masa depan. Oke, itu bagus banget ya Manda. Manda sudah punya langkah di mana Manda itu bisa membuktikan kepada orang tua Manda kalau Manda itu bisa bertanggung jawab atas pilihan yang Manda pilih. Tapi ada nggak sih cara lain dari Manda untuk mungkin lebih membukakan pikiran orang tua Manda supaya lebih menerima apa yang Manda pilih? Kayaknya memang perlu adanya komunikasi pelan-pelan sih Kak sama orang tua Manda. Dan kayak misalnya Manda cari waktu luang nih biar bisa ngobrol secara hangat sama mereka. Kayaknya itu yang baru bisa aku pikirkan sih Kak. Oke, Manda itu caranya bagus banget ya. Kayak misalnya tadi ya membuktikan kalau misalnya bisa ikut lomba, terus berkomunikasi di waktu yang tepat itu cukup bagus untuk Manda lakukan. Tapi kakak boleh bertanya satu hal nggak? Boleh? Mungkin dari Manda sendiri apakah sudah melibatkan Allah dalam proses ini? Kayaknya memang dari Manda masih kurang berdoa sih Kak. Soalnya Manda hari ini cuma fokus gimana caranya biar orang tua Manda bisa nerima apapun keputusan Manda. Tapi Manda belum benar-benar meminta kepada Allah, meminta petunjuk. Oke, tapi dari Manda sendiri pernah nggak sih kepikiran kalau misalnya dengan kita mendoakan orang lain, misalnya Manda mendoakan orang tua Manda untuk lebih terbuka hatinya, itu Allah bakal membukakan hati orang tersebut. Mungkin biar orang tua Manda bisa lebih hatinya terbuka untuk menerima pilihan Manda seperti itu. Kayaknya begitu juga sih Kak. Memang setiap manusia itu hatinya pasti hanya bisa berbolak-balikan, hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati manusia. Kayaknya untuk nantinya Manda bakal terus berdoa sih agar orang tua bisa terbuka hatinya dan bisa menerima apapun keputusan Manda dengan tenang. Oke, bagus banget ya itu Manda untuk refleksinya. Emang bener ya doa itu kadang emang tersepelekan, tapi itu adalah suatu hal yang kuat seperti itu. Jadi dengan Manda tadi berusaha dan ditambah dengan berdoa itu, Manda sudah berjuang sesuai dengan keseluruhan secara lahir maupun dari batin Manda sendiri. Kalau dari apa yang kita bicarakan tadi nih, menurut kakak nih, Manda udah tahu cara apa yang bisa Manda lakukan untuk menyelesaikan masalah Manda. Mungkin dari Manda sendiri, langkah apa sih yang mungkin bisa Manda lakukan setelah selesai kasus ini berakhir?
Oke, mungkin yang pertama-tama Manda bakal harus sering berdoa kepada Allah sih Kak, agar nantinya dengan berdoa itu hati kedua orang tua Manda bisa terbuka secara perlahan. Dan selanjutnya mungkin Manda bakal nyoba buat berani nyoba menulis. Jadi nanti orang tua Manda bisa lihat kalau memang Manda serius banget di bidang ini dan memang betul bidang ini punya potensi. Oke, itu Masya Allah bagus banget ya Manda ya. Itu yang langkah yang cukup bagus dan luar biasa sekali. Doa dan usaha yang dilakukan bersama-sama itu akan membuahkan hasil yang terbaik seperti itu ya Manda. Anda di sini juga bisa tetap menghormati orang tua Manda dan jujur sama diri Manda sendiri. Ya Kak, jadi aku nggak harus dapat izin atau pengakuan terlebih dahulu dari orang tua aku. Aku bisa mulai dengan langkah kecil aku atau dari hal-hal kecil yang bisa aku kendalikan terlebih dahulu. Oke, benar banget ya Manda. Yang penting itu kamu tetap bergerak dan jalan sesuai niat lurus kamu. Percaya deh kalau misalnya niat baik, semangat, usaha juga doa kepada Allah itu pasti nanti akan Allah tunjukkan jalan terbaiknya. Baik Kak. Oke Manda, sejauh ini apakah dari Manda ada yang ingin menanyakan terlebih dahulu? Sepertinya belum ada kayak Kak. Oke, kalau belum ada, mungkin sebelum sesi konseling ini berakhir, gimana sih perasaannya Manda setelah mengikuti konseling ini bersama dengan Kak Eva? Wah, tentunya jauh lebih tenang sih Kak rasanya. Yang mana tadi aku cuma fokus sama rasa takut aku buat ngecewain orang tua. Sekarang aku sudah lebih sadar kalau aku tuh bisa kok ngebahagiain orang tua, asalkan aku bisa benar-benar menjalani pilihan aku dengan sungguh-sungguh. Oke, itu luar biasa banget ya Manda. Jadi di sini Manda sudah bisa melihat masalah Manda itu dengan pikiran yang lebih positif dan intinya di sini Manda itu sudah bisa mengelola pikiran dan perasaan Manda dengan lebih baik. Kak Eva jujur bangga banget sama Manda. Terima kasih ya Kak Yafa, aku di sini jadi lebih yakin untuk mengambil langkah selanjutnya. Sekali ya Manda, jadi dapat disimpulkan kalau Manda ini sudah bisa melihat situasi ini dari sisi yang lebih positif dan Manda juga udah punya langkah konkret yang bisa dilakukan untuk kedepannya. Betul sekali Kak Yafa. Oke, kalau begitu, kalau misalnya sesi konseling selanjutnya kita ngobrol santai tentang hasil komunikasi Manda dengan orang tua Manda, bagaimana? Apakah dari Manda setuju? Wah, setuju sekali Kak Yafa, betul. Dan mungkin nanti untuk hasilnya aku bakal ceritakan secara keseluruhan kepada Kak Yafa. Oke, bagus banget kalau kayak gitu. Aku di sini jujur bangga banget sama Manda. Manda sudah berani melawan ketakutan Manda. Dan ingat ya Manda, kalau misalnya langkah-langkah kecil yang Manda lakukan itu termasuk dari kemajuan yang besar. Terima kasih ya Manda sudah terbuka untuk cerita di hari ini. Wah, terima kasih juga Kak Yafa udah mau dengerin semua cerita Manda. Oke, kalau gitu untuk konseling berikutnya dari Manda sendiri bersedia untuk kita melakukan ngobrol santai kayak gini lagi kapan ya? Kalau dari Manda kayaknya Jumat depan di waktunya sama kayak waktu tadi jam 9 pagi sih Kak. Oke, kalau begitu nanti coba kakak lihat dulu ya di form pendaftaran apakah di jam tersebut sudah ada yang mengisi untuk slotnya. Tapi kalau misalnya nanti ada yang mengisi, kakak bakal sampaikan ke wali kelas Manda biar nanti diinformasikan ke Manda kita mengatur jadwal ulang seperti itu. Baik Kak. Oke, kalau begitu dari sesi ini apakah sudah dimengerti Manda? Sudah sangat cukup dimengerti Kak. Kalau begitu apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita akhiri proses ini? Sepertinya sudah cukup, tidak ada yang ingin saya tanyakan kembali Kak. Oke, kalau begitu kita akhiri ya sesi konseling kali ini. Terima kasih Manda sudah mau bercerita dengan Kak Yafa dengan terbuka. Semangat terus ya Manda. Iya Kak Yafa. Manda pamit terlebih dahulu ya Kak. Oke, dadah.